kita jumpa lagi dalam pembelajaran tematik kita kali ini. Kita tetap dalam tematik 3C, benda di sekitarku, yaitu subtema 3, perubahan wujud benda, namun pembelajaran 5 dan 6. Jadi next, ketika kita masuk lagi pembelajaran tematik, berarti kita sudah masuk ke dalam subtema 4. Oke. Karena kita masih dalam perubahan wujud benda, Miss masih akan tetap mengingatkan bagi setiap anak-anak bahwa wujud benda itu tetap ada 3 berdasarkan wujudnya, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, dengan sifatnya yang bisa dilihat di video dan contohnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain untuk wujud benda ini ya. Lalu, kemarin kita sudah belajar tentang mencair, membeku, menguap, mengembun. Nah, hari ini kita fokus ke menyublim. Oke? Kita akan fokus ke menyublim. Nah, apa ini maksud dengan menyublim? Nah, di situ ada perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya kamper yang ada di kamar mandi atau yang di lemari pakaian atau kapur barus. Lalu mengkristal. Mengkristal itu kebalikan dari menyublim, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya es kering atau air panas atau uap air yang dibiarkan membeku di tempat dingin. Ya. Coba buka di halaman 114. Nah, 114 pembelajaran 5. Ini adalah kapur barus contohnya ya, contoh menyublim, perubahan wujud bendanya ya. Di halaman 114. Mengapa? Karena kapur barus yang lama-kelamaan itu akan habis karena berubah menjadi gas. Nah, itu ya, ditandai dengan wangi kapur barus yang dapat kita cium atau kita endus di dalam ruangan atau di lemari pakaian. Nah, kalau yang ini kebalikan dari menyublim, yaitu menghablur atau mengkristal. Nah, es kering ini itu kebalikannya, yaitu wujud benda dari gas ke cair. Ya. Nah, contoh ini banyak sekali yang bisa kita lihat. Lalu kita masuk ke halaman 119. Nah, di situ ada gambar ya, ada gambar jenis wujud benda dan bagannya. Nah, ini dia. Ini udah beberapa kali Miss udah kasih ya. Seharusnya anak-anak sudah mengerti atau sudah tahu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu apa. Ya. Sehingga anak-anak mengisi yang di halaman 119, tapi bukan tugas loh. Tapi anak-anak hanya mengisi. Kira-kira itu termasuk benda apa kalau sudah ada tanda panahnya itu. Ya, ini bukan tugas tapi anak-anak coba belajar mengisi dari yang sini. Nah, ini kunci jawaban untuk yang pandemis. Tapi coba yang di buku, termasuk apa dia segitiganya itu nanti ya. Oke. Nah, ketika kita belajar perubahan wujud, maka kita akan melihat manfaat perubahannya. Nah, untuk manusia manfaatnya apa? Pertama kita melihat dari penguapan, itu untuk memperoleh garam dari air laut. Nah, jadi air laut itu ditampung dalam tambak, lalu dijemur hingga menguap dan menyisakan garam. Nah, itu ya manfaatnya untuk manusia ya, penguapan. Yang kedua pencairan. Nah, pencairan ini untuk melebur logam atau plastik. Nah, logam atau plastik itu cair kemudian dibentuk menjadi peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga itu pengembunan. Pengembunan itu untuk tahap pendinginan udara oleh mesin AC. Nah, kan sudah ada AC di rumah. Nah, itu karena manfaat perubahan pengembunan. Ya. Nah, dengan pengembunan udara panas diubah menjadi sejuk. Lalu yang keempat pembekuan dan pembuatan es krim. Nah, pembekuan itu untuk pembuatan es krim. Ya, pembekuan. Nah, es krim terbuat dari susu sapi, lalu diolah. Ketika dia sudah cair, diolah dan didinginkan agar menjadi padat. Itu ya pembekuan. Lalu yang kelima penyubliman, yaitu mengharumkan ruangan. Fungsinya ya, manfaatnya untuk mengharumkan ruangan atau lemari pakaian.
Jadi tadi ada perubahan wujud tadi ya, kapur barus dari wujud padat menjadi gas itu ya yang dimanfaatkan manusia. Lalu yang terakhir penghabluran atau kristal untuk mengawetkan es krim tanpa meninggalkan sisa air. Nah ini ya, jadi es krim itu juga dapat dimanfaatkan dengan petunjuk, dimanfaatkan pada pertunjukan. Biasanya kan kalau ada acara sirkus atau pertunjukan itu kan ada asap putih. Nah yang di panggung itu, nah itu es krim. Nah itu dimanfaatkan manusia dengan penghabluran. Oke. Nah halaman 120 itu ada latihan. Nah kita mau sama-sama kerjakan. Jadi anak-anak tinggal menjawab sehingga nanti tinggal foto. Oke, nomor 1, peristiwa pencairan merupakan apa? Kebalikan atau kelanjutan peristiwa pembekuan? Ya, kebalikan. Nomor 2, kebalikan dari peristiwa penguapan adalah kalau dia sudah uap, apalagi? Iya, pengembunan. Nah, ya. Ya, oke. Untuk nomor 2 pembekuan deh, pembekuan ya. Jangan pengembunan. Jadi sudah nguap dia naik, jadi dia beku. Pembekuan ya. Nomor 3, pada peristiwa menghablur terjadi perubahan dari benda gas menjadi padat. Nomor 4, perubahan agar-agar itu mengeras termasuk ke dalam peristiwa pembekuan. Keistimewaan es krim dibandingkan es biasa adalah tidak menyisakan air. Nah ya, oke ya. Oke, lalu kita masuk dalam perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda itu jika terjadi secara tiba-tiba maka akan membutuhkan waktu. Contohnya tadi ketika es krim yang dimanfaatkan untuk pertunjukan itu membutuhkan waktu. Nah, sehingga ketika hasil perubahan itu menyebabkan perubahan massa, volume, dan suhu. Coba lihat di halaman 122. Nah, perubahan wujud itu, perubahan satuan ukuran itu, nah bisa dilihat di sini. Kalau waktu itu diukur dengan satuan menit yaitu jam. Panjang diukur dengan satuan sentimeter yaitu dengan penggaris 1 meteran. Nah, kalau massa itu diukur dengan satuan kilogram atau timbangan. Suhu dapat diukur dengan satuan Celcius yaitu termometer. Nah, jadi di halaman 122 itu tinggal anak-anak pasangkan ya ukuran yang cocok dengan satuannya. Alat ukurnya yang mana ya? Oke. Gampang kan? Nah, oke, lalu kita akan belajar tentang jam. Nah, udah kelas 3 sudah tahu nih tentang jam. Kalau jarum pendek itu menandakan jam. Jarum panjang itu menandakan menit. Nah, jarum panjang yang berada pada titik tengah yang selalu berputar bergerak jika memang model jamnya bergerak itu menandakan detik. Ya. Nah, contohnya yang ini ya. Halaman 123. Ayo kita mau latihan dulu halaman 123. Nomor 1. Jam 10.42. Nah, coba lihat. Jam 10.42 itu coba pasangkan dengan yang mana dia? Ya, itu dipasangkan. 10.42 itu berarti jarum pendeknya itu ke angka 10. Nah, jarum pendeknya itu angka 10 atau mau ke angka 11 tapi di tengah-tengah gitu. 42 itu berarti jarum panjangnya itu melewati angka 8. Oke, coba cari ya. Lalu 12.30. Berarti ini jarum pendeknya itu ke angka 12 lewat. Jadi di tengah-tengah antara 12 dan 1. Lalu jarum panjangnya itu di angka 6. Oke, tepat di 6. Oke, next. 5:58 menit, jam 5. Nah, kalau jam 5:58 menit, itu berarti anak-anak tinggal lihat jarum panjangnya itu ada di angka 5. Lalu 58-nya itu ada di angka 10 kurang. Jadi jangan sampai tepat di angka 10-nya ya. Oke, 4:49. Kalau jam 4:49 menit
Nah, berarti jarum pendeknya di angka 4, jarum panjangnya itu di angka 11 lewat. Ya, di angka 11 lewat mau ke 12. Ya. Oke. Lalu jam 2:36 itu berarti jarum pendeknya di angka 2 atau tengah, di tengah-tengah angka 2 dan angka 3. Nah, 36 itu jarum panjang, lebih sedikit dari angka 7 ya. Oke. Nah, bagian 2, gambar. Jadi ini kita disuruh untuk gambarkanlah waktu pada jam yang benar. Nah, jam 2:07 berarti anak-anak lihat, gambarkan jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 1/2 garis. Nah, lewat 2 garis ya, dari angka 1 tapi lewat 2 garis. Lalu jam 9:57 menit. Ini berarti jarum pendeknya di angka 9, jarum panjangnya di angka 11 lewat 3 garis ya. Lewat 3 garis, 11 lewat 3 garis. Lalu untuk jam 11:46 menit berarti jarum panjangnya di angka 11, lalu 46 menitnya itu di angka 9 lewat 1 garis jarum panjangnya ya. Oke ya. Oke, nah tugas latihannya itu halaman 126 sampai 128 ya. 126 sampai 128 yaitu evaluasi 3. Nah, tapi tetap ya dijawab ya yang tadi soal MTK-nya ya. Ditulis di situ jawaban yang sudah Miss bahas. Oke. Nah, untuk evaluasi itu nanti kita akan bahas di Zoom, atau yang sudah bisa kirim juga bisa langsung kirim ke WA Miss. Oke? Oke. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.